dasar pemikiran kami kenapa bukunya harus dibuat untuk kumpulan sikap dan suara uskup selama ini. Itu sejak 2015 atau 2015 itu, terutama ketika kasus itu Koprafoka itu, lalu banyak pertanyaan dari politikus dan itu dari umat kita ya, umat Katolik, macam Pak Lauris Kadepa yang saya suka karena dia kritis menanyakan itu di mana ke suara gereja. Nah, lalu saya berpikir ini baik, ini pertanyaan-pertanyaan yang macam ini perlu kita hadirkan suara dan sikap khusus supaya umat kita tahu, karena banyak pertanyaan itu. Lalu saya mulai kumpulkan berbagai pernyataan dan sikap uskup di media bahasa, dan ternyata gereja dalam hal ini pimpinan kita Bapak Uskup itu buat cukup banyak, bicara cukup banyak, dan kita tahu sekarang di dalam buku kan banyak hal yang dibicarakan, terutama pelanggaran-pelanggaran HAM, kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak terlalu bagus, yang sulit ekonomi, pendidikan, politik, sosial, ternyata banyak sekali. Hanya kita masyarakat kan kurang akses, dan itu hanya diakses oleh orang-orang yang punya internet. Karena itu bagus kalau itu dikumpulkan dalam satu buku supaya orang bisa baca. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan tadi itu, di mana ke suara gereja. Lalu ada tujuan lain adalah gereja itu adalah kita. Karena itu kalau seandainya pelanggaran-pelanggaran, ada ketimpangan sosial dalam masyarakat, itu orang-orang hadir untuk berbicara, dan itu mewakili gereja, karena gereja adalah kita, dia juga sebagai anggota gereja. Lalu kalau persoalan-persoalan yang besar, yang pelik, yang susah, yang memang ada resikonya, nah itu harus pemimpin gereja yang bicara, dia jadi corong. Dan itu tentu melalui lembaga institusi yang kita tahu selama ini, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian. Mereka pasti buat penelitian macam-macam, buat catatan yang logis, yang rasional, yang sesuai dengan fakta, baru pimpinan gereja kita itu menjadi corong. Sedangkan kalau mau ngomong soal ketidakadilan, ketimpangan sosial, kita semua sebagai gereja, kita bisa ngomong, hanya omong secara akurat dengan data-data yang mendetail, yang bisa kita pertanggungjawabkan kalau ada pihak-pihak yang menentang. Itu tentu melalui pimpinan gereja kita. Lalu buku itu datang sampai di sini. Resikonya memang kalau perorangan memang agak resiko, karena Bapak Uskup bicara cukup keras tentang itu. Karena itu Bapak Uskup menganjurkan untuk lewat serial SKP, dan dengan teman-teman SKP akhirnya kami hasilkan buku itu dengan bantuan Mas Basil yang juga cukup konsen di SKP Jayapura di sini, terutama dengan kehadiran buku ini juga sekarang bisa undang dia sekarang juga untuk kepentingan itu untuk beberapa ke depannya. Karena dia kenal Uskup, dia kenal Saul Rudolf, teman-teman di SKP, sehingga kita untuk buat sesuatu. Dan saya senang karena Pater Martin menyambut dengan baik juga. Martin tahu Bapak Uskup ini jadi pastor, kami sama-sama rekan imam di Jayapura, mereka imam medior dan senior. Kemudian Pater Martin tahu baik visi dan misi Bapak Uskup. Nah, sehingga Pater Martin langsung sambut. Jadi kami ngomong tanpa tidak formal, langsung Pater, bagaimana kalau 40 malam ini kita launching Bapak Uskup punya buku. Pater Martin siap. Saya ke Tembagapura, ternyata datang pertemuan terakhir Pater rupanya sudah diagendakan dalam evaluasi panitia yang kala itu, luar biasa. Jadi ini sebenarnya dorongan dari Pater administrator, akhirnya bisa terjadi launching hari ini. Dan ini awal yang baik untuk kita launching di tempat lain kah? Mas Basil dia ada anjuran begitu, mungkin di tempat lain di Jakarta kan, di STFT. Memang rencana awal di STFT dan Bapak Uskup dengan Saul teman-teman dari SKP itu, tapi terjadi karena Bapak Uskup jatuh padat. Jadi saya sebenarnya berterima kasih juga untuk teman-teman semua, untuk Pater Martin terutama, atau Mas Basil yang bekerja keras untuk Uskup ini sampai hari ini launching. Ini satu kebahagiaan juga untuk saya, karena cita-cita launching sudah jadi dan sekarang beredar sudah luas sudah. Tadi saya bilang Pater untuk nanti sudah mereka bawa ke gereja untuk jual untuk masyarakat, lalu nanti ke para people dan tanggung jawab untuk pengembangan karya selanjutnya, seminari, untuk SKP, untuk studi Bapak Uskup, dan untuk karya gereja yang lain. Pater, buku ini kan ditulis tahun 2017 kalau tidak salah. 2015. Berarti itu ada range waktu di mana Bapak Uskup juga menyuarakan hal-hal yang sama terkait dengan keprihatinannya.
apakah ada rencana untuk pembuatan seri Oh selanjutnya? itu yang saya datang sama Mas Bas juga untuk kepentingan. Jadi hari Kamis nanti teman-teman mungkin bisa datang karena saya pikir beberapa orang di SKP jelas tapi macam Jim mereka velem di Nabire. Beberapa teman tuh kita mungkin hari Kamis kalau ada waktu jam 4 kita duduk bincang-bincang dengan anak-anak muda terutama. Supaya kita buat ini biografi Bapusu. Jadi biografi ini mungkin nanti Mas Bas sudah bikin dia punya tor sedikit, nanti dia perkenalkan sambil kita beri masukan dan lain-lain dan kita usahakan di serial berikut. Kita bikin serial SKP saja. Karena tentu menyangkut pembicaraan Bapusu, menyangkut tanah ini tadi Pak Kayami bilang Tapare mereka ini ada hal-hal yang mendasar yang kita coba usahakan bersama di serial berikut, serial SKP berikut dari biografi uskup atau ini menggerakkan tungku api mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya. Peluncuran buku dan album Lano hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Monsinyur memang dia sudah buat banyak untuk masyarakat pada umumnya, sehingga kalau seandainya dia tidak buat tidak mungkin toh. Jadi kami rasa bahwa hal ini mau mengungkapkan, mau menyatakan bahwa kehadiran Monsinyur untuk Gereja Keuskupan Timika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah satu berkat Tuhan untuk kita supaya nilai kehidupan itu dihargai, nilai kehidupan itu diberi tempat dalam dunia ini dan saat ini. Pak Ter, mungkin ada harapan terkait dengan karya selanjutnya mungkin? Harapan kami bahwa apa yang diungkapkan ini dan selalu saja Uskup katakan almarhum bahwa dengan langsung buku yang berkaitan dengan HAM, kekerasan, bahwa dengan peluncuran buku ini kami harapkan bahwa pola pendekatan harus berubah. Karena peluncuran buku ini mengajak, mengingatkan kita untuk mencari cara lain yang manusiawi, cara lain yang humanis, sehingga tidak harus dengan kekerasan. Supaya kali berikut tidak muncul buku begini. Malah kalau buku berikut, buku-buku soal pembangunan, soal kesejahteraan, malah itu lebih bagus. Tapi diharapkan entah pimpinan siapapun nanti, kami harapkan berikut itu bukan lagi buku tentang kekerasan, bukan lagi buku tentang perendahan masyarakat, martabat manusia, tapi pengembangan manusia. Karena kalau buku berikut misalnya atau kelanjutannya itu muncul lagi, berarti ya kita tidak capai. Karena dengan buku ini mengingatkan, jadi kami harapkan kali-kali berikut itu robah caranya sehingga pihak manapun yang terlibat dalam kekerasan, dengan berubahnya itu maka pola pendekatan kita, pembangunan manusia kita lebih pada pengembangan. Kemudian terkait dengan karya-karya seni yang sudah dibuat Bapak Uskup ini, ada karya seni yang dibuat itu luar biasa. Kami secara pribadi memang ini bakat bakatnya dia, minat, kemudian juga, dan itu melekat pada pribadi. Tapi bahwa apa yang sendiri mulai di mana Seka yang selama ini tidak pernah promosi, tapi dengan kehadiran Bapak Uskup, Seka bukan hanya di Papua, itu di kalangan kaum muda itu, karena beliau adalah ketua komisi kepemuda di seluruh Indonesia, dalam kalangan Katolik, kaum muda kalangan Katolik itu Seka menjadi satu motivasi, pemersatu dan lain-lain, sehingga kami harapkan ya ini bisa dikembangkan lagi.